FIFA turun tangan bantu timnas, manuver Pak Arch buat Cina menyesal. Seperti yang kita tahu, Indonesia pastinya sudah mengerti soal rencana Cina yang akan memakai Stadion Qingdao, di mana hal tersebut membuat para pemain harus menempuh perjalanan kurang lebih selama 7 jam dari kota Beijing. Namun untuk saat ini hal itu tak terlalu masalah bagi Indonesia. Alasannya adalah karena PSSI telah menyiapkan sesuatu agar para pemain Indonesia terhindar dari niat licik dari Cina tersebut. Sesuatu yang langsung mendapatkan dukungan dari FIFA. Lantas persiapan apa yang akan dilakukan oleh PSSI berikut ini adalah jawabannya. Ya, untuk saat ini timnas Indonesia harus mempersiapkan tim dengan baik. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar timnas bermain maksimal di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Apalagi nanti lawannya bukanlah lawan sembarangan karena Indonesia harus menghadapi raksasa-raksasa dari Asia seperti contohnya Jepang, di mana tim negara matahari terbit itu akan menjadi lawan Indonesia di babak kualifikasi mendatang. Selain Jepang, juga ada tetangga Australia yang mau tak mau harus dihadapi oleh skuad Garuda. Tentu sebuah ujian yang harus dihadapi oleh pasukan Sintayong sekaligus menjadi ajang pembuktian apakah Indonesia bisa memberikan perlawanan atau tidak. Selain mempersiapkan tim, Indonesia juga harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang dimaksud adalah trik yang biasanya akan dilakukan tim tuan rumah agar membuat tamunya bermain kurang maksimal. Soal ini secara terang-terangan akan dilakukan oleh timnas Cina, di mana mereka sengaja bermain di Stadion Qingdao, sebuah stadion yang jaraknya sangat jauh dari kota Beijing. Selain jauh, stadion tersebut juga dikenal sangat dingin. Tujuan Cina melakukan ini adalah agar pemain Indonesia kelelahan dan kurang nyaman saat bermain di lapangan. Indonesia siap antisipasi niat licik tersebut. Awalnya Indonesia berniat membalas dengan apa yang dilakukan oleh Cina, tapi tetap saja rencana dari Cina tersebut mau tak mau harus dihadapi oleh timnas. Maka dari itu harus ada cara lain agar rencana Cina tersebut gagal total, dan PSSI akhirnya menemukan solusinya, di mana melalui Bapak Arya Sinulinga PSSI berencana memakai pesawat charter untuk membawa skuad timnas Indonesia. Jika menggunakan pesawat charter, maka perjalanan pemain Indonesia akan lebih cepat dibandingkan melalui pesawat pada umumnya. PSSI rela mengeluarkan biaya mahal. Demi mencapai ambisi tersebut, PSSI rela mengeluarkan biaya mahal. Hal itu lagi-lagi diungkapkan oleh Arya Sinulinga selaku ex-co PSSI. Bahkan Pak Arya mengklaim jika biaya yang akan dikeluarkan PSSI mata uangnya bukan rupiah lagi, melainkan mata uang asing. Pak Arya kemudian menambahkan wajar jika penyewaan pesawat charter mahal, karena akan dipakai Indonesia dari Jakarta ke Bahra Ain kemudian lanjut ke Qingdao. Sebelum kembali ke Jakarta lagi, Pak Erik meminta untuk dicarikan pesawat charter. Saya lihat biayanya 9 digit untuk sekali jalan. Kalau sempat kami ambil dari Jakarta ke Bahra Ain, setelah itu pesawatnya menunggu di Bahrain dan ke Qingdao lalu ke Jakarta. Sudah bukan rupiah lagi, kata Arya Sinulinga. Langkah Indonesia dapat dukungan dari FIFA. Rencana yang akan dilakukan oleh PSSI itu akhirnya mendapatkan dukungan dari FIFA. Federasi Sepak Bola Dunia itu memperbolehkan setiap tim memakai cara apapun agar cepat sampai ke lokasi yang dituju. FIFA tentunya tahu jika setiap tim tuan rumah pasti akan melakukan cara apapun demi meraih kemenangan, termasuk pemilihan stadion, tapi mereka tak bisa melarang selagi stadion yang dipakai sudah memenuhi standar dari FIFA. Pelatih Cina Indonesia bisa menjadi batu sandungan. Soal timnya yang akan satu grup dengan Indonesia, pelatih Cina yakni Branko Ivankovic mengungkapkan jika Indonesia adalah tim yang bagus. Bahkan dirinya menilai jika Indonesia bisa menjadi batu sandungan bagi skuadnya. Maka dari itu Brankovic telah menyiapkan strategi khusus demi meraih hasil maksimal pertandingan melawan Indonesia mendatang. Kami sudah melihat perkembangan Indonesia. Mereka adalah tim yang sangat bagus dengan beberapa pemain naturalisasi. Mereka bisa menyulitkan kami dengan kualitas pemain yang mereka miliki. Tapi kami tetap yakin bisa meraih hasil maksimal. Kami telah menyiapkan strategi khusus dalam pertandingan melawan Indonesia. Mari nantikan saja tanggal mainnya, kata Branko Ivankovic pada media. Kini menarik dinantikan pertemuan antara Cina melawan Indonesia, yang pasti Cina pastinya lebih diunggulkan, karena dari rekor pertemuan mereka hampir selalu mengalahkan timnas Indonesia.
Tapi Cina tetap harus waspada karena Indonesia saat ini adalah tim yang berbeda. Sebuah tim yang pastinya bisa memberikan kejutan di lapangan. Jadi itulah manuver Erick Thohir yang membuat niat dari timnas Cina gagal total jelang menjamu Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sisat licik pihak AFF manfaatkan popularitas Indonesia di mata FIFA. Semua orang tahu jika Piala AFF sekarang ini bukanlah sebuah turnamen yang menjadi prioritas PSSI. Bahkan nantinya saat Piala AFF berlangsung, Liga Indonesia akan tetap berlangsung sesuai jadwal alias tidak berhenti. Barulah nanti saat SEA Games Liga akan dihentikan sementara. Sesuatu yang akan menegaskan kalau SEA Games memang lebih diutamakan ketimbang AFF, dan AFF boleh jadi hanya akan jadi ajang buat para pemain muda untuk unjuk gigi, di mana itu sejalan dengan niat PSSI yang akan menurunkan skuad U23. Akan tetapi baru-baru ini muncul sebuah kabar kalau pihak AFF akan mengundurkan jadwal Piala AFF yang semula akan kick-off perdana pada tanggal 23 November menjadi 9 Desember 2024. Sesuatu yang kemudian menimbulkan beberapa asumsi liar terkait alasan yang dilakukan pihak AFF. Terlebih keputusan itu dianggap sebagai upaya agar Indonesia bisa menurunkan skuad utama demi kepentingan tertentu. Apalagi sekarang ini nama Indonesia memang sedang disorot banyak media asing. Terutama setelah baru-baru ini Nathan Chuan secara eksklusif melakukan wawancara dengan pihak FIFA terkait timnas Indonesia. Piala AFF sebelumnya memang menjadi sebuah turnamen yang begitu diidam-idamkan oleh pecinta sepak bola Indonesia. Akan tetapi sejak memulai era baru, apalagi setelah berhasil tampil bagus di kompetisi Asia, membuat standar publik ke timnas seketika juga ikut meningkat. Apalagi dengan kelolosan Indonesia ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Pada akhirnya sekarang ini membuat publik percaya kalau Piala AFF nggak lebih sebagai turnamen yang bisa digunakan untuk mencoba pemain-pemain muda. Dan itu sejalan dengan niat PSSI yang kabarnya akan memainkan komposisi skuad yang didominasi oleh pemain U23 sekaligus jadi persiapan untuk SEA Games 2025 mendatang. Namun meskipun nantinya timnas yang main adalah U23, pelatihnya tetap Kosin. Karena